Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta tonton videonya hingga selesai agar tahu berita lengkapnya. Pada video kali ini, Dapur Pajo Space akan mengulas mengenai Enea Bastianini, rider yang menolak gabung VR46 Team, dan nyaris terdepak dari MotoGP pada musim depan. Salah satu pendatang baru dalam persaingan MotoGP 2021 adalah Enea Bastianini dari Italia. Dia akan memperkuat sponsor Rama Racing Avintia Ducati bersama rookie asal Italia lainnya yakni Luca Marini, yang juga adalah adik tiri Valentino Rossi. Saya sangat senang naik ke MotoGP bersama Ducati dan sponsor Rama Racing. Pada musim depan, beberapa pembalap akan naik ke MotoGP. Kami akan memulai petualangan baru bersama para pembalap tercepat di dunia, kata Enea Bastianini kepada MotoGP.com. Bastianini membawa bekal sangat berharga saat naik ke kelas Premier. Dia merupakan juara dunia kelas Moto2 2020. Setelah memenangi persaingan ketat dengan beberapa pembalap, termasuk Luca Marini. Gelar musim 2020 merupakan pencapaian terbaik pembalap 22 tahun tersebut sejak bersaing di World Championship pada 2014. Dia bersaing di kelas paling kecil yakni Moto3 selama 5 tahun sebelum naik ke kelas Moto2. Pada musim perdana di Moto2 pada tahun 2019, Bastianini belum banyak mendapatkan pengakuan dengan hanya sekali meraih podium setelah finish di urutan ketiga pada GP Ceko. Enea Bastianini merupakan salah satu dari sekian banyak pembalap muda Italia yang tengah bersinar. Pembalap-pembalap tersebut kebanyakan merupakan bagian dari VR46 Academy, sekolah balap yang dibentuk oleh Valentino Rossi pada tahun 2013. Namun, Enea bukanlah bagian dari VR46 Rider Academy. Bahkan dia mengatakan tidak ada minat sama sekali untuk bergabung dengan akademi tersebut. Saya tidak pernah memikirkan hal itu dan mereka tidak pernah menawari saya untuk bergabung. Jika mereka minta, saya akan bilang tidak, kata pembalap yang akrab disapa Bastia tersebut tentang VR46 dalam wawancara dengan La Gazzetta. Saya sudah berlatih dengan Antonio Lacasella sejak 2015 dan kerjasama kami berhasil, ujar anak dari pasangan Antonella dan Emilio yang merupakan penjual baju keliling. Pembalap yang berasal dari keluarga sederhana ini juga menjelaskan bahwa Fausto Gresini merupakan salah satu orang terpenting pada awal karirnya. Dia mengaku masih bersyukur dan berterima kasih kepada Gresini. Saya selalu ingin membanggakan diri sendiri. Tentu saja bimbingan Vale akan sangat berarti meski tidak bergabung dengan VR46. Sekarang maupun nanti saya bisa latihan di The Range, ujar pembalap kelahiran 30 Desember 1997 tersebut. The Range merupakan tempat latihan balap motor yang dimiliki Valentino Rossi, sekaligus tempat berlatih para pembalap VR46. Seperti pembalap pada umumnya, Enea juga memiliki idola yang jadi panutan. Idola Bastianini adalah pemilik 2 gelar juara dunia MotoGP asal Australia, Casey Stoner. Tetapi saya juga mengagumi Stoner. Mungkin ini terlihat aneh karena keduanya adalah rival berat dalam perebutan gelar, kata Bastianini. Casey punya gaya balap yang indah, sementara Vale punya determinasi dan keinginan untuk finish dengan luar biasa. Saya mencoba untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan keduanya yang saya jadikan inspirasi, ujar dia. Lalu Bastianini mengatakan bahwa Marc Marquez bukanlah pembalap yang dia kagumi dari cara pandang persaingan di lintasan. Menurut dia, Marc Marquez terlalu berlebihan dan kerap kali terlalu memaksa hingga bisa membahayakan pembalap lain. Di sisi lain, Bastianini hampir tidak bisa balapan pada musim 2022. Aramco Racing Team VR46 yang menggantikan kursi tim sponsor Rama Racing di MotoGP 2022 memang sejak awal tidak ada niatan memakai jasa Enea Bastianini. Alasannya simpel, Enea Bastianini bukan anggota dari VR46 Rider Academy. Sedangkan tim VR46 sengaja dibuat untuk menampung pembalap akademi agar bisa balapan di kelas Premier MotoGP. Tim VR46 sudah pasti memilih Luca Marini, sedangkan pembalap keduanya Marco Bezzecchi yang juga dari Akademi VR46. Apalagi Enea Bastianini merasa punya dosa masa lalu karena pernah menolak mentah-mentah ajakan Valentino Rossi untuk dimasukkan ke VR46 Rider Academy di masa lalu. Beruntung Bastianini diselamatkan oleh tim Gresini Racing yang juga akan bergabung sebagai tim satelit Ducati, seperti halnya VR46.
Gresini Racing memang punya riwayat panjang dengan Bastianini. Bastianini dulunya diorbitkan oleh Gresini dan kini Gresini jadi penyelamatnya lagi. Aku melakukan debut di kejuaraan dunia ini bersama Fausto Gresini yang telah memilihku. Kembali ke tim ini sekarang, tapi tanpa dia seperti bukan kenyataan. Kata Bastianini dilansir dari tutomotoriweb.it. Akan menyenangkan berpetualangan bersama. Gresini Racing adalah keluarga bagiku. Aku akan memakai versi lanjutan dari Ducati GP21. Dan selama musim depan akan ada update sesuai hasil yang ku dapat. Sudah merasa punya Gresini, Bastianini mengaku tidak menyesal tidak bergabung di VR46 Rider Academy. Ini adalah pilihan yang kubuat saat itu dan aku tidak menyesalinya. Juga karena aku tidak bisa masuk ke Moto3 bersama Fausto. Itulah kenapa aku tidak merasa perlu bergabung dengan Akademi. Pungkas Enea Bastianini. Pembalap asal Italia Francesco Bagnaia menutup hari terakhir tes resmi MotoGP di sirkuit Jerez sebagai yang tercepat. Bintang Ducati Lenovo itu mencetak waktu lap terbaik 1 menit 36,872 detik. Unggul plus 0,452 detik dari pembalap Prancis. Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha yang menempati urutan kedua. Rider Spanyol Alex Rins berada di posisi ketiga dengan gap plus 0,551 detik. Sementara dua rekan senegaranya Paul Espargaro dari Repsol Honda dan Maverick Viñales dari Aprilia Racing masing-masing finish keempat dan kelima. Dari hasil tes dengan menguji beberapa komponen Ducati masih mendominasi. Keadaan ini tentu berbanding terbalik dengan Yamaha. Yamaha menjalani tes Jerez dengan paket motor baru yang belum sepenuhnya memuaskan. Karena itu tidak ada perkembangan pesat Yamaha setelah tes Jerez. Sebaliknya, Quartararo melihat paket motor Ducati paling berkembang. Dengan harapan Yamaha bisa segera membawa hal baru di tes selanjutnya di Malaysia. Yamaha juga sempat menguji rangka baru, tapi selama tes Quartararo tidak melihat adanya peningkatan spesifik. Kami mencari grip yang lebih baik di bagian belakang, tapi kami belum menemukannya. Hari itu tidak terlalu bagus, tapi Yamaha tahu apa yang harus ditingkatkan. Kata Quartararo setelah tes Jerez seperti diberitakan dari Tutomotoriweb. Setelah 2 hari tes Jerez, juara dunia 2021 itu akan memanfaatkan waktu untuk liburan yang layak dan menjelaskan bahwa dia senang bisa pulang ke keluarga. Setelah tahun kemenangan yang baru saja berakhir, dia mengatakan dia tenang dan percaya diri mengingat musim yang menantinya. Tapi di sisi lain, dia mengakui tes Jerez tidak berjalan seperti yang diharapkan, tapi dia tidak menyerang. Yamaha sedang bekerja keras, ungkapnya dengan harapan dapat mempertahankan gelar tahun depan. Adapun lawan yang paling sulit, bagaimanapun semua orang melihat perkembangan pesat Ducati. Dengan motor yang sangat cepat dan pembalap andalan mereka, Francesco Bagnaia tentu ingin merampas gelar 2022. Agak aneh, ada perbedaan 10 km per jam di sini. Saya pikir kami harus banyak bekerja pada aerodinamis, menjaga motor lebih baik dalam akselerasi. Keluh Quartararo. Tapi bukan hanya motornya, saya benci mengatakan ini bahwa motor Ducati lebih baik. Itu juga kombinasi dengan pembalapnya. Bagnaia mengendarai Ducati dengan sangat baik. Sekarang dia sangat kuat. Aku Quartararo. Karena itu, Yamaha membutuhkan lompatan kualitatif lebih lanjut untuk mengimbangi lawan-lawannya. Mereka sudah tahu apa yang